Garces dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari BK Gender, yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Adapun pengertian dari kesetaraan gender itu sendiri merupakan suatu bentuk kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi baik itu kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional. Sedangkan kesetaraan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sudah menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia. Dalam perkembangan berikutnya diikuti oleh tokoh-tokoh feminis lainnya yang mempunyai visi dan feminis lainnya, yakni mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperjuangkan nasib kaum perempuan yang dianggap berada dalam posisi tersubordinasi, termarginalisasi, terobsesi, dan terdiskriminasi. Adapun perbedaan dari kesetaraan dan keadilan gender dalam redaksi penggunaan katanya. Kata kesetaraan berarti sama atau sebanding antara perempuan dan laki-laki, sedangkan kata keadilan berarti menempatkan sesuai dengan porsinya karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia dengan kondisi biologis dan kebutuhannya yang berbeda, sehingga penggunaan kata keadilan lebih tepat untuk digunakan ketika membahas tentang perspektif gender. Karena konsep gender ini merupakan keadilan gender baik bagi perempuan maupun laki-laki. Adapun permasalahan ketidakadilan dan kesetaraan gender ada 5. Yang pertama, subordinasi. Subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengar suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Adapun contoh permasalahan subordinasi yaitu perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik di bidang pertanian dan industri, serta bidang tenaga kerja yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Yang kedua yaitu double burden. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Pada umumnya, dalam suatu rumah tangga terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan beberapa lainnya dilakukan oleh perempuan. Adapun contoh dari double burden yaitu seorang ibu dan anak perempuan yang mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakan di atas meja, kemudian merapikan kembali dan mencuci piring-piring yang kotor. Yang ketiga yaitu kekerasan atau violence, merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual, ancaman, dan paksaan, sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa batinnya terusik. Adapun contoh dari kekerasan yaitu istri yang menghina atau mencela kemampuan seksual atau kegagalan karir suami,
keempat yaitu marginalisasi, merupakan proses sikap perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyelisihan atau pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Contoh dari marginalisasi yaitu banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dari posisi birokrat. Begitu pula politis. Perempuan kurang terdapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki. Yang terakhir yaitu stereotip, adalah suatu pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotip selalu menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender. Contoh dari stereotip adalah apabila seseorang laki-laki marah, maka dianggap tegas. Tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung akan dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.